Selamat Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, ini namanya Mbak Dita. Silakan Mbak Dita perkenalan terlebih dahulu. Halo, teman-temannya Mbak Sri, perkenalkan nama aku Audina Bita Salsabila, biasa dipanggil Dita. Kemarin pas KP PKKMB aku kelompok 7, pemandu aku Kak Femi. Aku dari Prodi Pendidikan dan Matematika. Oke. Waduh, pendidikan matematika teman-teman. Oke, baik kita langsung aja kita wawancara Kakak Dita ini. Daripada kita basa-basi. Kan Kakak Dita ini mengikuti mulai dari pembekalan, yaitu di hari Sabtu. Kemudian di hari Senin dan hari Selasanya ada apa aja sih Kak? Ya, hari Sabtu itu pembekalan PBKMB. Jadi di situ kayak dikasih tahu besok disuruh bikin tugas apa aja, terus suruh bawa apa aja. Nah, terus di hari Senin itu dari pertama pembukaan PPKKMB, terus di situ ada seminarnya dari siapa itu lupa. Terus hari keduanya ada closingan, tapi intinya yang hari kedua itu yang paling seru karena yang di paling tunggu-tunggu itu yang pas paper mob sama flash mobnya. Baik, langsung. Nah, biasanya kan kalau namanya pemandu dan PPKMB itu kan acaranya besar ya teman-teman. Nah, pemandunya itu tidak hanya satu dan kelompoknya tidak hanya satu, tetapi ada 50 kelompok yang dimana pasti pemandunya itu ada yang nyuruhnya mendadak itu barang bawaannya apa enggak Kak? Kalau pas kemarin pas aku itu nggak, soalnya kayak pemandunya itu udah apa yang dibawa itu udah diomongin semua pas hari Sabtunya, jadi nggak ada yang mendadak sih alhamdulillah. Mungkin karena aku di sini juga ngekos, belum tahu daerah-daerah sini, kayak mau misal kemarin bikin paper map gimana ya nanti buat beli kertasnya di mana atau cari kardusnya di mana, tapi alhamdulillah dimudahin jadi lebih gampang sih. Baik. Oke, selama bisa mengikuti acara PPKMB di ruang audit atau selama berlangsungnya acara, kan pasti pihak kampus memiliki sebuah aturan ya untuk mengikuti PPKMB. Apakah kelompoknya Dita pernah melanggar atau tidak? Ada sih, kalau itu ada, tapi masalah kayak kena pelanggarannya itu spesifiknya aku nggak tahu, tapi ada. Kemarin aku pernah sempet hari kedua itu kenanya pertama itu pakai lip cream, tapi pas awal itu sebenarnya kalau pakai make up tapi biasa aja, tapi dari rumah itu boleh. Ya, dari rumah itu boleh, tapi pas hari keduanya malah wah, boleh gitu. Boleh, boleh sebut Mbak Menwah. Ya, dari menuanya pas pengecekan di depan itu malah ketahuan, tapi hari pertama itu aman. Hari pertama itu aman, tapi hari yang kedua itu malah kena. Terus udah pas selesai acara hari kedua itu, selesai acara sorenya, terus pada bilang, teman-teman kelompokku sama pandonya bilang, "Kak, kok tadi pagi kena sanksi make up ya?" Rata-rata lip cream sih, karena kayak kelihatan gitu, kayak kenapa sih Mbak kok kena gitu kan. Terus si pengalamannya bilang mungkin ada diskon antara Menwa sama pihak kampus, katanya kalau dari pihak kampus itu pakai make up dari rumah itu boleh, tapi sampai sekarang aku nggak ada suruh bawa apa-apa. Mungkin itu udah clear mungkin ya Mbak. Jadi kayak mungkin emang diskon dari Menwa sama pihak kampusnya. Alhamdulillah sih nggak kena suruh bawa apa-apa. Jadi aku jelasin ya teman-teman, kalau misalkan setiap universitas pasti bukannya make up sih, tapi diperbolehkan untuk rapi, bedakan atau lip balm itu sebenarnya diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan itu dalam kategori yang medok. Jadi kita kan ingin belajar, ingin menuntut ilmu. Jadi kalau misalkan kurang elok dilihatnya kalau misalnya kita itu pakai lip balmnya atau lipstiknya itu terlalu tebal gitu. Nah, kan kemarin ada welcome party itu ya. Dan kita setelah welcome party itu ada kunjungan UKM. Nah, dari banyaknya UKM kan ada UKM Racana, UKM Menwa, terus Surya Sagita, dan ada 14 UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Itu menurut kamu UKM apa sih yang kayak
ini tuh passion kamu banget. Bisa dijelaskan alasannya juga? Tes yang itu kan kalau yang antara sholat sama yang nggak sholat itu kan dipisah ya Mbak. Yang nggak sholat itu masuk ke ruang seminar. Nah di situ kayak ada dari kakak apa itu KM apa itu nggak tahu, terus bilang kalau di sini itu ada hadroh. Nah di situ ada hadroh, kayak aku langsung hah, di sini ada hadroh, kayak kayak ibaratnya mempiak di sini rata-rata misalkan Muhammadiyah, aku nggak berekspektasi kalau di sini itu ada hadroh. Nah kakak itu bilang kalau di sini ada UKM hadroh, jadi kayak wah di sini ada UKM hadroh, jadi pokoknya aku harus masuk di situ. Tapi nama UKM-nya aku lupa sih, pokoknya di UKM hadroh karena aku dari rumah pun ikut hadroh, di hadroh rumah, hadroh sekolah, organisasi hadroh sekolah satu kabupaten, terus sama hadroh SMK. Jadi mau nerusin hobi aku lah di sini. Jadi insya Allah aku juga masuk UKM hadroh itu. Jadi teman-teman yang ingin masuk ke UKM Hadroh bisa join ke UMP. Oke, kita tunggu. Oke Bita, selanjutnya saya akan menanyakan, kan dari hari Sabtu pembekalan, kemudian hari Senin PPKMB pertama ada welcome party, terus kemudian ada kunjungan UKM, ada yang di hari Selasa itu kalau nggak salah ada paper mob dan closing party ya, flash mob. Nah, dari deretan acara itu, event-event yang sudah diadakan oleh ketua panitia Ibu Umi, nah bagian mana sih yang kamu suka? Tadi sebenarnya udah di-spill di awal sih, paling yang ditunggu-tunggu itu pas paper mob sama flash mob sih. Tapi yang flash mob itu awalnya emang dikasih tahu kalau flash mob, tapi aku belum tahu flash mob itu kayak gimana. Ternyata kayak seru-seruan kayak gitu, kita kayak joget-joget bareng. Ya seru juga, ini yang di paper mob sama flash mob itu yang seru. Terus hasilnya juga bagus sih, bagus. Padahal ya, kalau misalkan kan ini musim kemarau, panas juga. Kan paper mob itu kalau kita tahu itu untuk maba sendiri itu ada 1.000 orang dari kelompok 1 sampai kelompok 50. Nah itu sebabnya kan pasti ada anggota yang dimana tuh susah diatur ketika paper mob ya kan, pas merah satu ada yang masih salah, ada yang apa, itu pasti panas banget ya. Terus apalagi yang di hasil video itu ya Mbak, pertama kan merah putih itu kan bendera, satu itu yang di putih itu merah sendiri itu di belakang. Ada satu terlihat di video kayak terus kebalik dibalik kayak itu kayak kelihatan salah banget, cuma satu itu yang di belakang. Memang seperti itu. Saya juga pernah mengalaminya. Nah misalnya ya ada ibu panitia, Ibu Umi dan kakak-kakak panitia yang lainnya itu melihat video wawancara ini, kamu apa yang ingin disampaikan untuk perbaikan atau evaluasi yang akan dilakukan kemudian dikembangkan lagi untuk PPKMB tahun depan? Secara keseluruhan sih kayak udah teratur semua sih, kayak antara komunikasi panitia dari kayak panitia yang jauh, misal dari belakang peserta sama yang di bawah itu kayak misal kayak habis ini itu udah keatur sih. Paling yang di belakang panggung itu kan kayak ada gambar gitu, tapi itu yang gambar itu aku kira tadi awalnya kayak otomatis ngebuka sendiri, tapi ternyata ada orang yang ngebukain. Mungkin karena di sini ada mapala, mungkin memanfaatkan itu, jadi kayak oh ini mapala bisa kayak gini loh, jadi mungkin bagus juga sih itu. Tapi kalau misalkan lebih baik atau lebih bagusnya kayak ngebuka sendiri itu kayak lebih wah. Tapi itu kemarin udah bagus sih, ada mapalanya, jadi kayak wah itu berani banget sih mapalanya naik ke yang di belakang panggung ini gitu. Oke, Mbak Mapala hebat. Kamu niat gak masuk Mapala? Enggak, maksudnya hadroh, tetap hadroh. Hadroh? Lihat ini hadroh anggotamu. Nah, tapi memang pas ketika welcome party itu, setahu saya itu memang kita itu kayak ada collab gitu. Jadi UKM itu mereka tuh memang semua gerak. Ketika
keamanan, kalau misalkan kamu perhatikan itu keamanan itu dari UKM tapak suci. Jadi kalau misalkan ada yang hari Senin pakai seragam tapak suci itu memang dari keamanan tapak suci. Terus kemudian ada menwa juga, dan memang pas welcome party itu yang tampil Mapala, dan ada yang Surya Sagita, terus kemudian ada yang Sastra Jawa. Dan kalau kamu perhatikan kembali juga pas pada saat pembukaan dan MC-nya itu terdiri dari 4 bahasa. Ada bahasa apa aja, bisa spill? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris gitu. Iya. Ya, bahasa Inggris sama. Udah ya Mbak. Satu lagi ada yang bilang 4 bahasa, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Satu lagi tuh bahasa asing juga, tapi bahasa asing mana? Join yang kepo. Bisa lihat di live streamingnya Universitas Muhammadiyah Purworejo. Spill, nanti ntar aku kasih tagnya. Nah, kan pasti kan di setiap kelompok itu ada yel-yel nggak sih di kelompok kamu? Ada. Bisa spill nggak? Kakak kamu pasti mau lihat kan kelompok 7 ini. Kak Femi, ini anggotamu. Kak Femi. Tapi dia kemarin itu dia jadi Juara ketiga. Hebat katanya. dong. Katanya jarang menanya, tapi itu nggak tahu kenapa jadi favorit ketiga. Tapi emang Kak Femi kayak ngarahin semua sih, kayak besok buat bawa apa emang malah dikasih tahu. Bisa spill? Ini harus dipraktekin. Iya dong. Harus. Pasti kepo kan kalian kan? Enggak kepo ya. Kepo, yuk kita sedikit aja biar Kak Femi. Yo, ini anggotanya Kak Femi. Tapi kan itu ada yang dari ketua, masa aku ngomong sendiri. Gimana, sedikit aja sebagai anggota bukan ketua? Ya, langsung ke itunya aja ya. Jadi pertama, ini aku harus apa? kayak gini aja mungkin banyak kayak gini, biar ya sendirian gitu ya, malu gini sendirian itu, tapi nggak kedengaran di sana, jadi bareng aja. Kayak gitu. Jadi 1, 2, 3. Kayak gini Mbak, tepuk dada terus kayak gini. Oke. Maaf ya, kurang briefing. Ini 2 terus ketep. Iya. 1, 2, 3. Mahasiswa baru, jangan malu-malu. Kami kelompok 7, maju tanpa ragu. Maba itu ini kami, jangan menyerah, terus berlari. Udah. Terus ini idenya dari siapa? Idenya bersama-sama sih, tapi lebih banyak kan aku yang bikin. Pantes, apal banget. Ya, terus, apa namanya? Ininya akhirnya itu ketuanya bilang, Surya Muda 2023, muda berkarya, tua bahagia, mati masuk surga, amin. Nah, oke, baik Dita. Kan pasti kamu dari rumah itu punya bayangan toh, seperti apa sih PPKMB yang akan kamu lakui. Nah, menurut kamu itu udah sesuai dengan ekspektasi kamu atau belum? Sangat enggak. Nah. Sangat enggak banget. Emang kamu berekspektasi seperti apa sih? Sepatau aja. Ekspektasi kamu ini untuk tahun depan, silakan dijelaskan. Ekspektasinya bukan kayak asli. Setelah merasa ini kan seru banget ya Mbak, dari banyaknya kegiatan seru banget. Tapi di ekspektasiku itu kayak besok gimana ya PPKMB-nya ya, kayak nakutin apa kayak gimana kan, soalnya aku kan bukan dari orang sini, kayak merasa juga ngekos. Nah ininya kayak udah itu ya, pokoknya hari Jumat itu siang aku berangkat dari Kebumen sendirian, bawa motor sendiri. Terus udah mikir besok gimana ya, Senin gimana kayak gitu kan. Tapi ternyata sangat banget di luar, kayak seru banget itu. Pokoknya kan kemarin pas waktu hari pertama itu ya Mbak, hari pertamanya kan pakai batik itu sebenarnya di luar apa ya, di luar ketentuan. Aslinya bukan pakai batik, aslinya itu pakai baju adat. Pakai baju adat. Udah di-post sama admin PKKMB di IG kalau hari pertama itu pakai baju adat. Tapi pas waktu admin PKKMB nge-live itu katanya nggak jadi pakai baju adat karena katanya ada suatu hal gitu. Tapi padahal aku itu udah nunggu Mbak hari pertama itu pakai baju adat, karena dari mana sih PKKMB yang pakai baju adat, belum ada kan Mbak. Nah itu loh di situ kayak
wah PKKMB apa di sini UMP pakai baju adat loh, kayak beda dari yang lain gitu loh. Ini udah nunggu hari pertama itu pakai baju adat, udah kayak aku besok di Purworejo mau nyari buat apa ya, buat booking baju adat, tapi malah nggak jadi, gagal. Akhirnya pakai batik. Udah nyewa ya? Baru mau udah kayak pokoknya besok di Purworejo aku nge-bookingnya di Purworejo. Kalau misalkan ke Kebumen kan nanti mau ngebalikinnya kapan Jauh, lagi, iya. mau ngebalikinnya kapan lagi juga, waktunya balik ke Kebumen itu kapan belum tahu. Kayak udah wah bagus banget sih pakai baju adat besok, tapi malah nggak jadi. Tapi ya udah nggak apa-apa, pakai baju batik itu hari pertama gitu. Gimana perasaan Gita ketika mengikuti PPKMB dari awal hingga akhir? Ataukah pengap, atau panas, atau utara unek-unek? Dipersilahkan ya Ibu. Silakan. Ya pokoknya seru banget sih, pokoknya yang di Peppermint sama Flashmob itu nggak ada duanya, seru banget. Tapi pas yang di auditorium itu kan kalau yang di lantai 1 itu kan masih ada kipas angin, jadi kayak masih berasa angin-angin. Tapi yang di lantai 2 itu itu tapi itu nggak ada kipas anginnya, sangat panas banget. Jadi kayak jadi kalau di atas itu malah harus nyari tempat yang di dekat kipas angin gitu. Kemarin hari Sabtu sama 2 kan PKKMB, hari ketiganya ada Masta. Di Masta itu kemarin juga disuruh buat samir. Iya, samir dari pita. Terus awalnya bikin samir, nanti aku nyari pita di sini gimana di mana, tapi akhirnya nemu juga. Jadi gampang lah. Memang kalau Purworejo itu bukan hanya kota kecil, tapi kamu jangan salah sangka. Purworejo itu kan memang kotanya lebih kecil dari Kebumen ya. Kalau yang saya tahu. Nah tapi memang kebutuhan alhamdulillah itu karena ada universitas kali ya. Jadi itu banyak banget kebutuhan yang disediakan. Dan bahkan kalau misalkan kita bisa lihat itu di depan kampus pun ada. Ya kan? Dari UKM IMM, UKM HW, UKM bahkan hima pun berlomba-lomba loh untuk kayak mendadak jadi UMKM kewirausahaan yang dimana tuh menyediakan samir biar nanti mahasiswanya itu nggak perlu ribet-ribet atau susah-susah mencari malam-malam ke toko apa kesana kesini, padahal pihak kampus pun menyediakan. Mungkin dari UKM IMM dan HW itu juga menyediakan ya. Kemarin yang pas waktu disuruh, kukira flyer kuning itu dibagi dari panitia Mbak, tapi ternyata malah suruh beli. Loh ya udah aku nyari di Kebumen, akhirnya nemu. Kukira di sini nyarinya di mana, malah di depan kampus banyak banget. Sampai ada mobil yang jualan, ada sambil tuh sampai kemeja hitam, kemeja merah. Itu ternyata banyak banget di depan kampus, itu udah ada malah. Iya, kalau dulu zamannya Sri, sekilas sedikit ya, zamannya Sri itu memang pas PPKMB itu ada yang jual caping bahkan. Ada yang jual caping, ada yang jual cat air, kemudian ada jual yang seperti karton. Kalau Mas tanya zamannya Sri itu bikin seperti ini apa sih namanya? Selempang. Iya, selempang tapi dari kertas karton. Tapi itu tergantung kelompoknya ya, mau kelompoknya kertas kartonnya warna merah, biru atau yang lain-lainnya terserah, bebas, nanti kita tulis sendiri seperti hand lettering gitu. Nah tapi kreasinya itu kan mudah sobek, tapi sekarang dimodifikasi lagi pakai apa tadi? Pakai pita. Dan itu kan tidak mudah sobek, bagus banget IMM, mantap. Nah pita menurut kita ya 1 sampai 10 itu paper mouth-nya itu terlaksanakan seberapa baiknya, seberapa bagusnya. Maksudnya kan ada tingkat kegagalannya toh, namanya kita banyak 1000 orang, bayangin kita juga tidak bisa menolak ukur kesamaan kita. Kadang-kadang kita udah berharap lebih kalau 1000 orang itu tetap kompak, tetapi namanya manusia lagi, ada yang lupa, ada yang tiba-tiba kayak kurang tepat. Itu menurut, kan kita udah lihat ya di video YouTube-nya Universitas Muhammadiyah Purworejo, itu paper mouth-nya itu pasti kan ratingnya berapa menurutmu? 1000 plus.
1000 plus pokoknya. Walaupun ada satu itu salah, tapi kan itu kesalahan dari mabanya ya, Kak. Nggak baca kodenya apa gimana sih? Itu salah. Pokoknya buat panitia Papermove sama Fresco itu 1000 plus bagus banget, itu yang ditunggu banget. Iya, itu bahkan ya teman-teman, untuk mengelola acara ini yang besar ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan tidak membutuhkan manusia, mahasiswanya, kandidatnya itu tidak sedikit dan ketat. Bahkan untuk pemandunya sendiri, kalau kita bisa tahu itu ada seleksi. Emang ada perwakilan dari Hima dan perwakilan dari UKM, diambil masing-masing 2, tapi sisanya itu diseleksi kembali karena memang ini tuh kan acara besar limited edition. Nanti mungkin Kak Dita tahun depan tertarik untuk menjadi pemandu, itu biar bisa disepil sedikit. Jadi nanti ada seleksi yang dimana seleksi berkas. Kalau misalkan kamu udah selesai seleksi berkas, kamu harus seleksi tertulis. Kalau misalkan kamu nggak lewat jalur Hima atau jalur UKM. Kalau jalur Hima, jalur UKM tuh nggak pakai tes, cuma pemberkasan doang. Nah tapi memang pada saat pemandu itu atau kepanitiaan itu banyak banget yang bisa kita dapatkan, seperti literasi, terus kemudian kita bisa tahu bagaimana sih rasanya jadi leadership, kayak perkumpulan, perkompakan, susahnya kita mengatur banyak orang, banyak kepala yang isinya itu berbeda-beda pendapat, yang kadang-kadang kita itu berharap lebih, kita udah di briefing untuk untuk kita itu agar meminimalisir. Baik teman-teman, itu tadi keseruan kita berdua dalam wawancara membahas event PPKMB bersama dengan narasumber kita, Kakak Dita. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Di wawancara, ketemu lagi di wawancara kita selanjutnya. Oke teman-teman, tanpa salam deh, dadah.